Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera dan salam semangat ya. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Karunia dan rekan saya Ferry Kusindratmono, mahasiswa Magister Manajemen Angkatan 2021 Universitas Negeri Veteran Jakarta. Kami akan mempresentasikan mengenai Managing Innovation and Entrepreneurship pada mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Al-Fatih S. Manggabarani, SE, MSI. Silakan disimak ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Innovation and Entrepreneurship atau inovasi dan kewirausahaan. Inovasi menurut De Jong and Den Hartog 2003 adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu menjadi kombinasi yang baru. Melalui inovasi, seseorang dapat menambahkan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga pemegang saham dan masyarakat. Kewirausahaan pada dasarnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Kewirausahaan atau entrepreneurship selalu mencari hal-hal yang baru sebagai tantangan untuk berubah dan dengan perubahan tersebut dimanfaatkan sebagai peluang. Selanjutnya, competencies possessed by an innovative entrepreneur. Kompetensi ada 4, yaitu ada startup, yang kedua ada kreatif, yang ketiga ada opportunity, yang keempat ada risk-bearing. Startup maksud di sini adalah perusahaan yang baru, di mana yang kedua ada kreatif berarti perusahaan atau organisasi yang kreatif, yang memanfaatkan peluang karena di nomor 3 ini ada opportunity. Yang keempat ada risk-bearing, artinya perusahaan yang baru, yang kreatif, yang dapat memanfaatkan peluang dengan menanggulangi resiko yang ada. Needs atau kebutuhan di sini ada the new technique, ada the new product or new service, ada the new value added, the new business, and the new organizations. Jadi maksudnya adalah perusahaannya ini memiliki teknik yang baru. Kemudian produknya juga produk yang baru atau pelayanan yang baru, serta memiliki nilai tambahan yang baru, dan bisnisnya pun bisnis baru, serta organisasinya juga organisasi yang baru. Di sini kita mengambil dari penelitian mahasiswa pada UMKM, kita memiliki kerangka berpikir atau yang dimana innovative entrepreneur thinking paradigma. Di sini ada 3 variabel, yaitu ada variabel Y dan 2 variabel X. Variabel Y di sini ada strategi kewirausahaan, di mana membutuhkan atau menghasilkan kemampuan kreativitas pada variabel X1 dan strategi inovasi pada X2. Interpretasi pada kerangka berpikir ini ada 3. Yang pertama, kemampuan kreativitas atau X1 tadi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap strategi kewirausahaan atau variabel Y pada UMKM. Yang kedua, strategi inovasi X2 berpengaruh signifikan secara parsial terhadap strategi kewirausahaan pada UMKM, yaitu variabel Y tadi. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kemampuan kreativitas dan strategi kewirausahaan berpengaruh dominan terhadap strategi kewirausahaan pada UMKM. Di sini ada 7 steps to achieve long-term business sustainable. Di sini ada 7 langkah ya untuk mencapai bisnis jangka panjang secara sustain. Yang pertama ada step 1, yaitu tentukan visi dan misi. Jadi kita harus menentukan sebelum membangun organisasi, kita harus tahu dulu visi dan misinya itu apa.
Step kedua ada membuat komite keberlangsungan usaha. Jadi harus rapat dulu terhadap para anggota UMKM atau organisasi mengenai tujuannya itu apa dan visi dan misinya tadi itu apa. Di mana para anggota organisasi harus saling mengetahui tujuan organisasi ini untuk apa sehingga mampu untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan serta goals dari tujuan perusahaan tersebut. Yang ketiga, susun strategi keberlangsungan yang sesuai anggaran. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada baiknya organisasi mampu untuk memprediksi perkiraan dana yang dibutuhkan sehingga mencapai keuntungan dan tujuan atau goals yang diharapkan bagi organisasi. Step keempat adalah komunikasikan strategi keberlangsungan secara rutin. Step kelima adalah pastikan segenap perusahaan bergerak maju bersama karena organisasi adalah terdiri dari beberapa individu yang mampu untuk bergerak bersama-sama. Step keenam atau langkah keenam adalah evaluasi strategi dengan objektif dan selalu berinovasi. Jadi ada baiknya pada setiap anggota mampu membaca bagaimana perkembangan pasar. Langkah ketujuh adalah ukur keberhasilan secara rutin dan beri penghargaan pada karyawan. Pimpinan organisasi atau manajer organisasi harus yang namanya menegakkan kedisiplinan dan mampu untuk memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Modul manajemen inovasi merupakan upaya proaktif yang diturunkan dari visi dan arahan strategis melalui proses diawali dengan mengenali kesempatan, menemukan sumber daya, mengembangkan usaha, dan menciptakan nilai yang dibingkai dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Dalam proses pembelajaran tersebut, seorang entrepreneur atau wirausaha akan melakukan bereksperimen dengan trial and error sehingga terbangun kapabilitas yang mumpuni. Manajemen inovasi merupakan proses pengelolaan suatu terobosan dalam mencapai kebermanfaatan dan keunggulan kompetitif demi keberlangsungan suatu bisnis. Menurut Locke 2013, proses manajemen inovasi meliputi yang pertama adalah idea generation, yang kedua adalah opportunity recognitions, yang ketiga adalah idea evolutions, yang keempat adalah idea development, dan kelima adalah commercializations, yaitu produk atau jasa hasil inovasi dipasarkan ke masyarakat luas. Selanjutnya, proses pengembangan inovasi diawali dari pengenalan masalah atau kebutuhan saat ini dan atau masa mendatang. Dilakukan penelitian dasar dan terapan, pengembangan, kemudian komersialisasi terkait dengan proses produksi, pasokan, pabrikan, pengemasan, pemasaran hingga pendistribusian. Selanjutnya akan dilakukan di difusi dan diadopsi hingga sampai dengan fase terakhir adalah umpan balik untuk melihat konsekuensi atas inovasi yang dilakukan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen inovasi, antara lain karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, sistem sosial, sumber daya, dan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya. Menurut Lawson, inovasi terbagi menjadi dua, yakni inovasi tertutup atau closed innovations dan inovasi terbuka atau open innovations. Inovasi tertutup adalah pendekatan yang mendasarkan pada fokus pada kekuatan internal, mengembangkan mendukung ide-ide inovatif dengan mengembangkan research and development, membiayai, memasarkan, dan mendistribusikan sendiri di mana perusahaan berasumsi bahwa inovasi memerlukan kontrol dari dalam perusahaan. Hal ini tidak menjadi strategi yang bernilai karena banyak peluang-peluang datang dari eksternal atau potensi munculnya teknologi baru yang perlu dikolaborasikan agar optimal melalui pendekatan inovasi terbuka. Di dalam inovasi terbuka atau open innovations, peran seorang manajer sangatlah penting
dalam mengorganisir pengetahuan melalui 3 keputusan besar. Yang pertama adalah menghimpun pengetahuan atau knowledge acquisitions. Yang kedua adalah mengintegrasikan pengetahuan atau knowledge integrations. Dan yang ketiga adalah mengeksploitasi pengetahuan atau knowledge exploitations. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat perbedaan terminologi antara inovasi atau innovations dan penemuan atau invention. Kedua terminologi tersebut mempunyai pengertian sebagai proses kreatif yang melibatkan implementasi gagasan yang baru untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Inventions merupakan penciptaan produk dan teknologi baru ke dalam pasar. Sedangkan inovasi merupakan pemberian solusi baru yang dapat memberikan nilai pada pelanggan atau customer value. Selanjutnya, apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer atau seorang wirausaha atau seorang entrepreneur? Yang pertama adalah memiliki keberanian dan mempunyai daya kreasi. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang tiga, memiliki semangat dan kemauan yang keras. Yang keempat, memiliki analisa yang tepat. Yang kelima, memiliki kepemimpinan jiwa dan kewirausahaan yang matang. Dan yang keenam adalah visioner dan adaptif. Dari tinjauan beberapa penelitian, ditemukan bahwa inovasi dan kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Untuk mematangkan konsep dalam manajemen inovasi, kami mengambil salah satu cerita sukses dari sebuah bisnis McDonald's, di mana dari awal pendirian sampai dengan saat ini masih bisa eksis dan bahkan jumlah gerai dan pelanggan kian bertambah. Dari awal pendirian di tahun 1950, didirikan kemudian dibuka waralaba pertama 5 tahun kemudian di tahun 1955. Kemudian diciptakan konsep drive-thru windows, kemudian berturut-turut dibuat diversifikasi produk menu makanan, dan merubah layout gerai. Maka dari hari itu, tak heran jika jumlah pelanggan bisa mencapai puluhan juta, dan jumlah kunjungan per menit sudah mencapai puluhan ribu juga. Hal tersebut tidak terlepas dari peran perusahaan atau manajemen dalam memfasilitasi karyawan dengan membuat innovation center. Baik, dari usaha-usaha yang sedang berkembang, kami merekomendasikan tren usaha yang meningkat pada saat pandemi COVID-19 berkaitan dengan pemeliharaan hewan piaraan berupa hotel hewan yang kami namakan Bobo Pets. Bobo Pets hadir dengan memberikan layanan tidak terbatas pada hotel, tapi juga playgrounds, pelatihan, penitipan, perawatan, dan konsultasi dengan dokter hewan. Nilai-nilai dari bisnis ini dikenal dengan slogan CHAYO, yang artinya comfort zone, healthiness, affordable, intimate, yacht G owner, and on-call 7/24. Usaha ini didirikan dengan melihat new possibilities pasca pandemik, dan hal tersebut dibuktikan dengan pemberitaan media lokal maupun internasional atas tren bisnis ini. Bahkan bisnis ini dapat meraup keuntungan yang tidak sedikit dalam kurun waktu hanya 6 bulan. Bahkan bisa menyentuh angka 3 digit untuk momen-momen tertentu seperti liburan panjang. Baik, untuk memperjelas usaha ini, kami membuat bisnis model Canva Bobo Pets sebagaimana yang dapat dilihat di screen. Dari sini kami cukup yakin bahwa inovasi bisnis yang diusulkan memiliki keunggulan kompetitif yang khas sehingga dapat bersaing dan eksistensi bisnis dengan memperhatikan struktur biaya seperti biaya operasional tetap dan variabel, dan juga memperhatikan sumber pendapatan dari bisnis tersebut. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Merencanakan untuk membuka usaha penginapan atau hotel bagi hewan yang kita sebut sebagai Bobo Pet. Di sini untuk bisnis model kanvas terdiri dari 9. Yang pertama adalah customer segment.
customer segmen di Bobo Pets yaitu all animal lovers, di mana semuanya pecinta hewan merupakan pangsa pasar bagi kita. Yang kedua adalah value propositions, di mana kita mengutamakan affordable prices. Kedua, provide comfort for animals and keepers. Yang ketiga, best service. Yang keempat, clean and always carry out environmental sterilization. Hal ini untuk to avoid the spread of disease from one animal to another. Jadi maksud yang pertama adalah affordable prices ini artinya harganya harga yang pas untuk para customer kita, pastinya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah sehingga customer mau dan mampu untuk loyal terhadap Bobo Pets ini. Yang kedua adalah provide comfort for animals and keepers. Jadi kita mengutamakan kenyamanan untuk hewan serta pemeliharanya. Yang ketiga adalah best service, kita mengutamakan pelayanan. Yang keempat adalah clean and always carry out environmental sterilization, jadinya kita mengutamakan kebersihan dan selalu menjaga lingkungan untuk steril. Hal ini untuk menghindari adanya penyebaran penyakit dari satu hewan ke hewan lainnya. Yang ketiga adalah channel. Di sini channel kita adalah Instagram dan e-commerce, di mana e-commerce di sini not only for purchasing pet food and accessories, tapi juga atau can be used for hotel reservation. Yang keempat adalah customer relationship, di mana kita dapat memberikan cashback berupa aksesoris dan vitamin untuk hewan, di mana harga dari aksesoris dan vitamin hewannya itu tergantung dari momen atau voucher yang dimiliki dari customer. Yang kelima ada revenue streams, di mana ada vet consultation atau pet diagnose, ada hotel dengan daily rate. Yang ketiga adalah trainings programs. Yang keempat adalah contest award or medal. Yang keenam adalah key results. Di sini key results-nya atau referensi yang kita dapatkan itu juga dari community and clinic serta contest event. Untuk key activities kita ada hotels and daycare, veterinary care, grooming, and trainings. Yang kedelapan adalah key partner, di mana key partner kita ada pet forums, toys providers, farmasi, food provider, pet tools. Yang terakhir ada cost structure, di mana cost structure ini ada vet and staff salary, promotion and event, maintenance cost, electricity, medicine and vaccine, dan yang terakhir adalah facility and equipment. Sekian sharing dari kami, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.